Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan oleh Wilda Aries Fitri dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milia Sari SPD MSI, jurusan Tadris IPA Konsentrasi Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Biologi semester 1. Perbedaan jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah dari segi mitosis. Jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan primer dan jaringan sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa berubah sifat menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Jaringan dewasa atau jaringan permanen adalah jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyongkong, dan jaringan pengangkut. Perbedaan jaringan meristem dan jaringan dewasa yaitu jaringan meristem terdiri dari sel-sel muda, aktif membelah secara mitosis, susunan partikel rapat dinding sel tipis, banyak sitoplasmanya besar dan tidak memiliki vakuola. Sedangkan jaringan dewasa selnya relatif besar, tidak aktif membelah diri, terdapat ruang antar sel, dinding sel tebal, sedikit plasma sel, vakuola besar, dan terkadang selnya sudah mati. Jaringan meristem dari aspek sifat, posisinya, dan asal-usulnya. Sifat jaringan meristem. Jaringan meristem terdapat pada bagian muda tanah seperti ujung akar dan batang. Jaringan meristem terdiri dari sel-sel muda yang berukuran sama kecil dan bulat. Dinding sel juga cenderung tipis dan elatis karena masih muda. Sel-selnya memiliki sitoplasma padat dan jarang, vakuola kecil dan plastida yang belum matang. Sel-sel membentuk jaringan meristem padat dan tidak memiliki banyak ruang di antara mereka. Sedangkan posisi jaringan meristem, yang pertama, meristem apikal adalah jaringan meristem yang terdapat pada bagian ujung akar dan pucuk tumbuhan. Yang kedua yaitu meristem lateral adalah jaringan meristem yang terdapat di dalam vaskular kambium atau gabus bagian dalam batang. Sedangkan yang ketiga yaitu meristem interkalar adalah jaringan meristem yang terletak di antara meristem primer dan sekunder yang berfungsi untuk mempercepat perkembangan batang. Selanjutnya, asal-usul jaringan meristem. Meristem primer adalah jaringan yang meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Meristem ini berasal dari sel-sel inisial yang disebut dengan promeristem. Yang kedua yaitu meristem sekunder. Berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel meristematik. Ia terbentuk dari pipi atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tangannya. Selanjutnya, jaringan dewasa dari aspek struktur dan fungsi serta posisinya, struktur dan fungsi jaringan dewasa. Yang pertama yaitu jaringan pelindung, berfungsi sebagai melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang buruk. Sedangkan jaringan epidermis adalah jaringan yang pada bagian terluar yang tumbuhan berfungsi sebagai pelindung bagian atau jaringan dalam tubuh tumbuhan dari pengaruh lingkungan yang buruk atau patogen penyerap air maupun mineral. Selanjutnya, jaringan gabus. Dengan begini jaringan epidermis tidak aktif lagi dan digantikan oleh jaringan gabus berfungsi digantikan oleh jaringan gabus.
Selanjutnya yaitu jaringan dasar atau parenkin. Letaknya hampir di seluruh bagian pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu nutrisi dan akibat kekurangannya pada tumbuhan. Sumber nutrisi atau makanan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, baik yang tersedia di alam maupun yang sengaja ditambahkan. Tumbuhan juga memerlukan nutrisi yang lengkap untuk kelangsungan pertumbuhannya. Zat hara terdiri dari unsur makro atau unsur mikro. Unsur makro adalah zat yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar, yaitu karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor, kalium, dan magnesium. Sedangkan unsur mikro adalah zat yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit, yaitu besi, klorofil, tembaga, seng, molibdenum, boron, dan nikel. Keadaan filosofi tumbuhan yang kekurangan unsur makro dan unsur mikro disebut dengan defisiensi. Defisiensi yang terjadi pada tumbuhan akan berpengaruh terhadap proses pertumbuhan. Nah, contohnya, kalian bisa lihat di sini, jika tanaman kekurangan Fe atau besi, maka daun muda akan tumbuh berwarna kuning dan putih. Batang pendek menipis. Hal ini disebabkan karena berfungsi untuk pembentukan fotosintesis atau pembentukan klorofil. Selanjutnya, jika tanaman kekurangan magnesium atau nitrogen, maka daun akan berwarna kuning. Hal ini juga disebabkan karena magnesium dan nitrogen merupakan komponen penyusun klorofil. Jika tanaman kekurangan fosfor, maka tanaman akan mengalami kekerdilan. Daun berwarna gelap dan berguguran. Selanjutnya, tentang akibat jika tumbuhan kekurangan nutrisi. Yang pertama, menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, terjadi pertumbuhan yang kerdil. Selanjutnya, tanaman cepat layu dan menyebabkan tumbuhan itu mati. Dan selanjutnya, tumbuhan kekurangan oksigen, maka tumbuhan akan mati karena tumbuhan tersebut tidak dapat memproses makanan lagi. Selanjutnya tentang proses penyerapan air dan zat hara pada tumbuhan. Air berfungsi membantu reaksi kimia dalam sel. Air menunjang proses fotosintesis dan menjaga kelembapan. Kandungan air yang terdapat dalam tanah berfungsi sebagai pelarut untuk hara di ranah sehingga mudah diserap oleh tumbuhan. Menurut Hakim, pada tahun 1986, penyerapan unsur terjadi dengan 3 cara, yaitu intersepsi akar, aliran massa, dan difusi. Yang pertama yaitu intersepsi akar. Mekanisme yang terjadi pada intersepsi akar adalah pergerakan akar tanah yang memperpendek jarak antara tanaman dengan keberadaan unsur hara. Peristiwa ini terjadi karena akar tanaman tumbuh dan memanjang sehingga memperluas jangkauan akar tersebut. Perpanjangan akar tersebut menjadikan permukaan akar lebih mendekati posisi keberadaan unsur hara, baik unsur hara dari dalam larutan tanah, permukaan koloid liat maupun permukaan koloid organik. Yang kedua yaitu aliran massa. Mekanisme aliran massa adalah gerakan unsur hara di dalam tanah menuju ke permukaan akar bersama-sama dengan gerakan massa air. Selama proses transpirasi tanaman berlangsung, terjadi juga proses penyerapan air oleh akar tanaman. Terserapnya air terjadi karena adanya perbedaan potensial air yang disebabkan oleh proses transpirasi tersebut. Sedangkan yang ketiga yaitu difusi. Difusi terjadi karena konsentrasi unsur hara pada pertumbuhan akar tanaman lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi hara pada larutan tanah, pada permukaan koloid liat, serta pada permukaan koloid organik. Mula-mula akar menyerap air yang diperlukan tanaman untuk proses fotosintesis. Air yang diserap oleh akar kemudian dialirkan ke batang. Kalau menuju ke daun, pada daun terjadi zat hijau daun atau klorofil yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Sementara itu,
udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun yang kemudian menyerap di antara sel-sel daun. Selanjutnya, pada daun akan terjadi proses kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan ke udara. Selanjutnya, kondisi air tanah yang ideal pada tumbuhan. Jika kandungan air dalam tanah kurang atau kekeringan, maka laju serapan air lebih terhadap besarnya laju transpirasi melalui permukaan daun adalah negatif. Air dalam tanah akan mempengaruhi aktivitas mikroba tanah dalam proses biokimia maupun perombakan bahan-bahan organik dalam tanah. Selanjutnya, kondisi tanah pada tumbuhan kita harus melihat dari kandungan bahan organik tanah dan jenis tanaman untuk tumbuhan tersebut. Selanjutnya, proses pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun. Yang pertama yaitu pengangkutan ekstravaskuler, yaitu pengangkutan apoplas terjadi pada pengangkutan dalam satu jalur ekseluler. Yang kedua yaitu pengangkutan simplas terjadi setelah air dan mineral masuk ke dalam sel epidermis, bulu akar terlarut dalam sitoplasma dan vakuola. Selanjutnya, pengangkutan intravaskuler. Yang pertama, tekanan akar terjadi pada saat cairan pada sel rambut akan berkurang kekentalannya. Yang kedua, kapilaritas batang terjadi karena adesi yang terjadi di antara molekul air dengan dinding tumbuhan. Yang ketiga, daya hisap daun memicu sel pada daun menyerap air dari pembuluh kayu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan air dan mineral. Yang pertama, daya hisap daun. Yang kedua, kapilaritas batang. Yang ketiga, tekanan akar. Yang keempat, pengaruh sel-sel yang hidup. Selanjutnya, proses pengangkutan bahan organik melalui air berupa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Proses pengangkutan bahan organik disebut sebagai floem. Dapat berlangsung ke segala arah, yaitu dari sumber gula ke organ lain tumbuhan yang memerlukannya. Selanjutnya tentang proses fotosintesis pada tumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, klorofil adalah zat penghijauan tumbuhan yang paling penting dalam proses fotosintesis. Yang kedua, cahaya matahari adalah penentuan proses fotosintesis bisa terjadi atau tidak. Ini semua bisa dikatakan bahwa tumbuhan tidak akan bisa melakukan fotosintesis jika tidak ada cahaya matahari. Sedangkan yang ketiga, air atau H2O. Air merupakan sangat penting dalam melakukan fotosintesis karena jika tanaman mengalami kekeringan maka jaringan stomata pada daun akan tertutup, akan membuat fotosintesis tidak berjalan dengan sempurna. Sedangkan yang keempat adalah karbondioksida atau CO2 yang digunakan adalah hasil sisa respirasi dan manusia dan juga hewan. Semakin banyak karbondioksida yang diserap oleh jaringan stomata tumbuhan, semakin sering tumbuhan melakukan fotosintesis. Selanjutnya, proses fotosintesis. Proses fotosintesis yaitu CO2 diserap oleh tumbuhan melalui lentis atau sering disebut dengan stomata. Air diserap dari akar tumbuhan dan diangkut oleh silem dan ke daun. Energi dari cahaya matahari mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Hidrogen yang telah dihasilkan akan bergabung dengan karbondioksida sehingga terbentuknya gula sebagian makanan bagi tumbuhan. Oksigen terbuang dengan cara keluar dari stomata serbetu. Sedangkan tumbuhan bernafas dan membutuhkan oksigen, tumbuhan menghasilkan oksigen pada malam hari. Tumbuhan mengalami sebagian besar karbondioksida atau CO2 pada malam hari atau respirasi. Tanaman tetap menjadi penyerap karbo bersih karena menyerap lebih banyak dari yang dihasilkan.
Tanaman yang dekat dari kita meningkatkan kandungan oksigen bagi pernafasan kita. Selanjutnya yaitu cara reproduksi pada tumbuhan dan hikmahnya. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contohnya, spora, tunas vegetatif dengan umbi-umbian, batang, umbi lampis, umbi akar, akar tunggal. Sedangkan vegetatif buatan yaitu melibatkan campur tangan manusia, contohnya cangkok, stek, sambung, runduk, dan menghasilkan anaknya yang berupa dengan induknya. Dapat mengendalikan kualitas anak yang dihasilkan. Sedangkan yang kedua secara generatif atau seksual, yaitu terjadi pada tumbuhan maupun hewan. Reproduksi secara seksual melibatkan pertemuan gamet jantan dan betina, contohnya serangga dan bunga serbuk sari. Selanjutnya, kita membahas tentang peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Fungsi penyerbukan dan pembuahan adalah untuk menghasilkan biji. Peristiwa ini terjadi pada bunga, kemudian pembuahan. Bunga akan berkembang menjadi buah. Sedangkan hikmahnya, hikmah yang dapat saya kemukakan tentang kemampuan memperbanyak diri atau reproduksi secara vegetatif yaitu kita bisa mengetahui perkembangan pada tumbuhan dengan jangkauan hari. Yang kedua, kita dapat mengetahui tentang pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, dapatnya kita melestarikan dan membudayakan tanaman tersebut. Yang keempat, dapatnya kita mengetahui bagaimana cara-cara tanaman itu memperbanyak diri. Yang kelima, mempermudah kita dalam memperbanyak tanaman tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif dan irreversibel. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan ada di daerah meristematik, yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal terdiri atas zat hara atau nutrisi, cahaya, air, suhu, oksigen, dan kelembapan. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor internal terdiri dari gen dan hitohomogen. Gen adalah substansi yang merupakan sifat dari induk dan keturunannya. Selanjutnya tentang pertumbuhan dan perkembangan serta kaitan antara keduanya. Pertumbuhan adalah sebuah bentuk dari proses di mana pertumbuhannya ukuran seperti volume. Perkembangan adalah sebuah bentuk perubahan maupun sebuah diferensial sel yang akan berubah menuju ke dalam sebuah keadaan. Yang pertama, semakin sebuah individu tumbuh, semakin lebih besar. Maka di dalamnya termasuk perkembangan yang akan menjadikan individu tersebut menjadi sebuah individu. Yang kedua yaitu perkembangan tidak terpisahkan dari pertumbuhan. Yang ketiga yaitu perkembangan terjadi bersamaan atau setelah terjadinya proses perkembangan. Yang ketiga yaitu perkembangan terjadi dengan baik jika didukung oleh pertumbuhan yang normal. Selanjutnya tentang kajian Islam yang berkaitan dengan tumbuhan. Hujan bisa menyuburkan tanaman yang terdapat dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 10, yang artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu libatkan dan Dia meletakkan gunung-gunung di pemukiman.
bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan pada segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 265. Di dalam surat tersebut menjelaskan bahwa tanaman yang tumbuh di daratan tinggi lebih subur dibandingkan dengan tanaman yang berada pada tumbuhan rendah. Quran Surat At-Toha ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allazi ja'ala lakum ardo mahdaw wa salaka lakum fiha subla wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bih azwaja min nabati syaita, yang berarti Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atas bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu jenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Surat ini menjelaskan tentang air hujan yang berpengaruh untuk tumbuhan tanaman. Sekian video dari saya. Jika ada salah dan janggal dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.